Bayangin, masalah-masalah kayak gini datang dari satu sumber aja. Ya, emisi gas berbahaya yang bikin iklim bumi kita berubah. Tapi siapa sangka, di balik berbagai macam ancaman ini, ternyata ada kunci yang bisa nyelamatin kita semua. Inilah penyelamat krisis iklim yang sebenarnya. Percaya nggak percaya, mungkin sebenarnya kuncinya cukup 2 langkah aja. Yaitu yang pertama, yang udah sering kita dengar. Seluruh sumber energi kita yang tadinya kayak gini, jadiin jadi bersih. Lalu yang kedua, buat segala macam benda yang butuhin minyak atau gas, kita alihin jadi makainya listrik. Atau bahasa kerennya, bikin jadi elektrik. Ya, kedengarannya kayak gampang. Tapi emang kenapa 2 cara ini yang bisa nyelamatin kita? Simpelnya karena apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Jadi ya, kalau sumber energinya itu kotor, benda-benda yang kita pakai akan ikut ngotorin lingkungan dan ganggu kesehatan kita. Contohnya bayangin gini, mobil bensin bakal ngasilin gas buang yang bahaya dari pertama dibeli sampai jadi butut. Dan tentunya juga ngasilin polusi yang bisa ngerusak lingkungan dan kesehatan kita semua. Beda sama mobil listrik yang dalam tanda kutip kekotorannya bisa berkurang seiring sumber listrik dari tempat ngecasnya berubah. Tapi kalau gitu, kenapa kita nggak langsung ngelakuin cara ini aja? Karena singkatnya nggak gampang. Semuanya butuh perjuangan. Hampir segala hal yang kita lakuin di dunia ini masih ngandelin tenaga fosil. Begitu juga negara kita yang sumber energinya kebanyakan masih dari sana. Padahal kita udah sama-sama tahu kalau energi fosil inilah yang bikin cuaca ekstrim, banjir yang lebih sering kejadian, terancam tenggelamnya pulau-pulau di Indonesia, sampai kekeringan yang bikin susah panen terjadi. Apalagi kita pun juga dikejar-kejar PR buat nurunin emisi karbon yang deadline-nya udah makin dekat. Jadi ya, langkah yang bisa dilakuin itu jelas, transisi energi dan maksimalin penggunaan energi yang bersih. Dari kompor, pemanas ruangan, sampai kendaraan di jalan, kembangin jadi elektrik. Karena nggak kayak listrik, bensin atau gas alam itu kayak susah bikin versi bersihnya. Tapi kita juga mesti merhatiin pengembangan energi bersih dari hulu sampai hilirnya. Biar juga jangan sampai ada proses pembuatannya yang malah justru merusak lingkungan. Dan kalau ngomongin listrik bersih, kita pun bisa dapetin mereka dengan gampang karena Indonesia punya potensi energi bersih di mana-mana. Kita juga bisa manfaatin yang ada di sekitar kita, kayak contohnya gunain limbah sebagai bahan baku bioenergi. Dan makanya transisi energi bersih yang berkeadilan ini perlu dipercepat, didukung banyak pihak, dan jangan malah ngasih jalan buat yang kotor terus-terusan. Sekarang, langkah kecil yang bisa kita lakuin buat ngelawan krisis iklim adalah ngehemat energi. Kita juga bisa ikut kampanye yang nyuarain transisi energi yang berkeadilan. Tapi selain itu, kita juga harus milih pemimpin yang ngedukung kebijakan energi bersih yang berkeadilan. Tentunya ini semua buat kebaikan lingkungan dan kita semua. Tapi menurut kalian, adakah cara tambahan yang bisa ngebantu kita ninggalin energi kotor dan nyelamatin bumi? Coba kasih tahu di kolom komentar. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.